buat kalian yang sudah mulai luntur semangat untuk berolahraga, ini dia 5 tips dari Ari Budiman yang akan membuat kamu semakin rajin untuk berolahraga. Selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman. Purwokerto hari Sabtu weekend ini dingin. Jadi kita start dari rumah udah jam 7, udah mulai panas gini karena hawanya masih dingin. Jadi kita mulainya agak siangan ya. Masih bersama Ari Budiman di channel Ari Budiman ya. Lama tidak goes nih teman-teman, lama tidak goes. Kita hari ini mencoba untuk olahraga goes ya. Targetnya nggak usah muluk-muluk lah, yang penting ada elevasinya sedikit sama jaraknya ya, jarak 50 kilo lah, elevasi 700an ya. Ini kita start di Menara Pandang, Menara Teratai Purwokerto ya. Hanya menjaga marwah otot-otot kaki untuk selalu bersepeda di hari Sabtu. Banyak masyarakat pada berolahraga, ada yang lari, jogging, ada yang sepeda ya, rame. Dan yang pasti kuliner ya, habis olahraga terus kuliner ya. Kita akan coba mencari elevasi juga, lama nggak nanjak, yang penting dinikmati setiap kayuhan, setiap pedalingnya ya, biar tidak lupa cara untuk mengayuh sepeda, biar tidak lupa cara shifting, naik turunin gear sprocket atau crank kanan atau kiri gitu kan. Ya seperti itu. Jadi ikuti terus keseruan kegiatan olahraga sepeda ini hari ini ya, hanya di channel Ari Budiman ya. Buat kalian yang ingin olahraga, ayo olahraga ya, selalu sehat. Kalau sehat kan enak ya, mencari rezeki, bekerja atau berusaha enak. Habis olahraga fresh, otaknya sudah seperti dicuci. Cuci dalam arti positif ya teman-teman ya, fresh lagi ya. Tuh, yang tadinya suntuk, yang tadinya stres karena aktivitas di weekday. Nah di weekend ini kita coba refresh dengan cara olahraga ya, apapun itu olahraganya ya. Kebetulan saya ini goes, hari ini goes solo ride dah, goes sendirian ya. Karena mulainya udah siang nih, tadi masih berkabut, ternyata jam 7 keluar lah, udah ini, ternyata sudah matahari sudah terbit seperti ini, terang beneran, orang apa-apa, tidak apa-apa, yang jelas kita sambil cari vitamin D ya. Melewati pusat oleh-oleh gedung goreng ini, Sokaraja ya, sekitar 8 kilo lah dari Purwokerto. Nanti kita akan belok kiri lagi, naik ke arah hutan Limpakuwis Batu Raden. Di sini yang tanjakannya enak ya, ke sana dekat, tanjaknya lumayan,
buat latihan ya. Agak redup ini masih dingin. Banyumas Sokaraja, gedung asli Haji Tohirin. Kalau teman-teman kesini jangan lupa beli oleh-oleh gedung goreng ya, Haji Tohirin. Kita sampai Kelenteng, terus kita ngambil kiri ya. Ini adalah rute yang saya cari ini ya. Sawah-sawah, jalannya halus. Dari arah Sokaraja nih teman-teman, menuju ke Baturaden. Baturadennya via jalur timur banget, lewat Curteng. Nah, ya gini, apa namanya, walaupun sendirian, bagaimana tips agar selalu mau untuk berolahraga ya, khususnya goes ya. Bagaimana sih biar ya walaupun sendirian, nggak ada temennya, biar tetap mau olahraga ya. Tipsnya kalau dari saya ya, kita tentukan goals atau tujuan dari olahraga tersebut ya. Kalau kita ya yang sering jadi tujuannya adalah agar bisa upload story, WA story, IG story, atau posting-posting, nggak apa-apa, it's okay ya, nggak apa-apa itu. Nah, efeknya kan nanti dari itu nanti lama-lama akan kecanduan ya. Nah, dari kecanduan itu, nah kita dampaknya adalah kita sehat secara jasmani, secara rohani akan mengikuti ya. Wah, ini ada elevasinya ternyata, sambil ngap-ngap ini ya, tapi seger udaranya nih. Relatif sepi jalannya karena bukan jalan utama ini ya. Itu tips yang pertama ya. Nah, yang kedua ya, setelah kita menentukan goalnya atau tujuannya, pasti untuk kesehatan ya, atau diet lah, yang pasti goalnya pasti ya. Baru tips yang kedua adalah kita harus persiap atau tahu mengenai ilmu dari olahraga tersebut ya. Kalau kita goes, kita pelajari ilmunya biar satu tidak cedera, harus ada improve-nya ya, goalnya cepat tercapai ya. Yang jelas kalau untuk goes kita harus tahu yang namanya cadence ya, kemudian heart rate, kemudian ya elevasi, gradient, rute, maps gitu ya, harus tahu itu semuanya. Minimal yang ada di dalam Strava itu kita bisa tahu ya, atau di dalam smartwatch kita tahu. Kalau untuk lari ya kita harus belajar itu ya, yang namanya apa itu pace ya, apa namanya heart rate pasti ya, cadence juga ada atau langkahnya ya. Terus ya latihan-latihan dasarnya, latihan interval, fartlek, atau ya latihan-latihan yang mendukung untuk olahraga lari atau olahraga lainnya ya. Banyak literatur yang membahas olahraga secara spesifik ataupun di YouTube banyak ya. Ini gambaran secara umum ya. Setelah goal, kita harus tahu ilmunya si olahraga ini seperti apa ya. Tips yang ketiga
sudah menentukan goal. Kemudian kita tahu ilmunya. Yang ketiga adalah kita persiapkan aparel pendukungnya ya. Kalau kita bicara goes atau bersepeda, aparel utamanya adalah sepeda ya, apapun sepedanya ya, apakah itu road bike, apa itu Sally, apakah itu MTB atau downhill ya, apapun itu persiapkan ya. Nah, untuk memilih sepeda pastikan size atau ukurannya sesuai dengan kondisi tubuh kita ya. Kalau tinggi badan berapa ya? Ya 160, 165 ya, kayak seperti saya ini 168, masih bisa pakai size yang 48 atau 50. Ini saya pakai size 50 nih dari CAD 12 ya. Kalau bicara soal lari ya, kita tentukan pilih aparelnya. Lari yang utama adalah sepatu ya, itu. Kemudian nah, sepatu ini juga macam-macam teman-teman ya. Sepatu buat daily, buat speed, atau buat trail run juga macam-macam jenisnya ya. Gitu. Selain aparel tadi ya, kita harus siapkan juga nih kalau kita mau benar-benar fokus ya dengan goal kita. Kalau goes ya, kita harus persiapkan aparel lainnya, sepatu, daklit ya, kemudian jersey sama BIB atau celananya itu juga yang mendukung. Kemudian ya siklo ini sebetulnya kita bisa pakai smartwatch ya. Smartwatch bisa dilingin ke sensor HRM, heart rate, dan cadence, dan speednya juga bisa. Jadi sudah memenuhi lah minimal untuk mengetahui atau mengevaluasi progres dari olahraga kita. Nah, smartwatch tadi juga bisa dipakai untuk berlari ya, berlari. Jadi satu ngap-ngap nih sambil ngajak, satu smartwatch atau satu aparel bisa dipakai untuk beberapa olahraga ya. Bisa untuk renang juga bisa, hiking juga bisa ya. Jadi satu untuk beberapa jenis olahraga ya. Jadi aparel yang mendukung harus dipersiapkan ya, yang tidak perlu mahal, yang jelas nyaman dan fungsinya juga sudah sesuai dengan fungsinya dan paling tidak akurat ya. Di gradien 5% ya, sambil nanjak nggak apa-apa ya. Dan berikutnya adalah setelah kita tahu goalnya, kita tahu tata caranya ya, olahraga yang benar seperti apa, terus kita sudah punya aparelnya ya. Yang keempat adalah kita harus mulai praktekan, mulai lakukan apapun itu, goes, lari ya, apapun itu ya. Kita sudah tahu ilmunya, praktekan ya, itu praktekan. Tidak usah malu, tidak usah minder dengan orang lain ya. Orang lain mungkin sudah mulai lebih dulu ya. Yang namanya olahraga itu berproses, tidak serta-merta langsung oh jago, nanjak langsung kuat, lari langsung pace kenceng, pace 4, pace 5 ya, enggak. Semua berproses teman-teman, dan proses ini yang harus kita nikmati karena setiap harinya, setiap bulannya ini pasti akan menunjukkan sebuah progres atau kemajuan ya. Apapun olahraganya, lari, goes, renang ya, trail run ya, itu kita harus berani memulai olahraga tersebut ya. Nah, orang mau berkomentar apa, yang jelas bersifat personal ya progresnya ya, masing-masing individu juga berbeda.
semakin naik gradiennya kok. Sampai 6. Tapi ini jalurnya asik lah. Ini udah jam 8 sih pasti. Makanya udah mulai siang. Mulai anget. Mulai anget nih. Ya, kalau kita sudah tentukan 4 tadi ya, yang pertama goal, kemudian tahu rule-nya, aturannya atau pengetahuannya atau ilmunya, kemudian kita persiapan aparelnya, kemudian kita mulai untuk berolahraga tersebut. Dan yang terakhir adalah ini yang paling berat. Karena apa? Karena ini tidak semua orang bisa lakukan ya. Yang terakhir adalah disiplin dan konsisten untuk melakukan olahraga ya. Atur jadwal ya. Ada yang bisa setiap hari olahraga, entah goes atau lari atau ya renang ya, atau dia walking atau dia jogging. Minimal sematkan, kalau untuk lari 30 menit, kalau goes ya 60 menit ya. Kalau goes kan pagi hari 1 jam udah dapat 30 kilo, kalau lari 30 menit ya paling enggak udah dapat 5 kilo ya. Jadi harus konsisten. Nah, bisa dengan jadwal misalkan seminggu 3 kali ya, atau bahkan ada yang seminggu full atau seminggu 7 kali ya, seminggu full berarti ya, atau seminggu dia rest day-nya 1 hari ya, misalkan dia setiap hari Minggu atau setiap hari Senin dia istirahat untuk tidak berolahraga, dia pergunakan untuk waktu untuk bersama keluarga ya. Jadi yang terakhir ini adalah tips yang tidak semua orang bisa lakukan ya, karena harus konsisten dan disiplin terhadap olahraga yang kita pilih ya. Dari 5 itu kalian sudah diterapkan semua. Nah, kalau sudah, ayo kita harus konsisten menjaga marwah untuk berolahraga. Itu yang sangat susah karena godaannya banyak banget sekarang, apalagi sekarang goes marwahnya sudah mulai menurun nih ya. Rasa beda sama zaman Covid ya, rasa ingin goesnya itu tinggi. Nah, sekarang sudah mulai menurun. Sekarang dia banyak yang beralih ke olahraga lari. Ya nggak apa-apa, itu yang penting tetap berolahraga apapun olahraganya ya. Oke teman-teman, tadi adalah 5 tips yang semoga membuat teman-teman semakin atau tetap rajin berolahraga ya. Ini kita sudah ada di depan Telaga Sunyi ya. Ini di ketinggian 680 mdpl ya. Dingin. Di sini dingin nih. Ya. Rindang sekali dan ini adalah kelok yang sangat epic sekali kalau teman-teman foto di sini ya. Jalurnya keren. Pokoknya instagramable ya. Oke. Sampai bertemu di video berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, share juga boleh. Atau teman-teman mau menambahkan tips dan trik biar tetap rajin berolahraga, silahkan di kolom komentar ya. Oke, terbuka untuk teman-teman semua ya. Sampai bertemu di video berikutnya dan assalamualaikum, salam goes, salam olahraga. Ya, sesuai target ya, 53 kilo. Elevasi gain 756 ya, sesuai target hari ini.